menariknya adalah lu sempat koma. Iya, rasanya mati suri kali ya. Gitu. Ya kirain tuh udah nggak bakal balik, ternyata balik dan dikasih lihat orang-orang yang selama ini aku mengenal aku, mungkin hanya berkontribusi di pekerjaan, sahabat-sahabat semua. Sebanyak itu yang datang dan akhirnya satu kesadaran di hari pertama itu bahwa oh, berbuat baik tuh ternyata dampaknya kayak gini ya. Nggak mikirin kan? Ya, enggak. Itu semua karya-karya dari teman-temanku sebenarnya. Ada yang dingdong, terus ada yang si puzzle itu. Mainan Rubik itu ya? juga itu Rubik itu tuh karyanya temanku. Semua karya-karya orang yang pengen aku masukin supaya yang memang relate juga sama narasi yang aku coba bentuk sama temanku gitu. Nah, Siang Suri basically merasa hadir lagi dan coba melihat Bisma yang apa ya, gimana ya, melihat Bisma gitu. Kan di ending shot tuh pas buka helm itu tuh aku juga gitu kayak ini Bisma berarti yang mana ya gitu. Kayak gitu. Jadi saat itu boleh gue, ini kalau gue nggak salah, kalau aku nggak salah ya, berarti kamu melihat Bisma yang dulu dan sekarang, benar nggak? Iya, at the same time. Iya, dengan waktu yang sama tapi kamu melihat dua dimensi yang berbeda dengan timeline yang berbeda. Dan pengen ngomongin karma baik karma buruk juga sih. Oke. Itu sih. Wow, itu sih keren banget. Nah, balik lagi ke tadi tuh apa sih namanya? Gue salah ngomong TV atau apa sih itu namanya? Iya, apa sih yang namanya? Nit. Apa sih? Ada bisa riset nggak sih apa namanya? Gue nggak. Iya, itulah. Hah? Kardiogram mungkin ya itulah ya. Soalnya itu buat ini jantung kan, jadi kayak tit. Nah itu kenapa? Dan jujur gue di situ gue bener-bener yang aware banget dengan hal itu. Karena ya baik lagi konten gue spiritual, perjalanan spiritual seseorang dan termasuk perjalanan spiritual gue sendiri. So itu apa sih? Ininya ya kenapa? Jadi itu ada simbol sesuatu kan sebenarnya. Itu enggak. Kalau nggak mau diceritain nggak apa-apa. Kalau nggak boleh ceritain nggak apa-apa. Ya merasa ya itu bisa hidup lagi atau enggak tuh I don't know gitu. Tapi ya kehidupan yang gamang sih. Aku pengen ngeliatin kehidupan yang gamang gitu di video klip yang Suri itu. Sesimpel apa sih si grafik itu tuh nggak yang gimana banget kok. Tapi sebenarnya lagu yang Suri itu kan itu lagu pertama ya. Iya. Terus frekuensi kan itu tuh ngasih coding bahwa ntar gue bakal ngomongin frekuensi nih gitu. Ya kalau kita ngomong secara tarik cerita mau buat skenario di filmin sih memang nyambung ya. Nah tadi sebelum gue lanjut lagu selanjutnya bahwa tadi lu ngomong sebenarnya mati sebelum mati. Boleh lu share atau tidak? Ya bisa. Masih sangat panjang ini perjalanan tapi bukan layak. Nggak apa-apa aku beritahu di publik supaya jadi pengingat juga buatku gitu. Ketika aku masih hidup tuh berarti belum beres tuh gitu si perjalanannya. Mati dalam artian egonya yang mati gitu. Iya. Gitulah gitu. Pengen tidak mengalami kemelekatan sama duniawi gitu. Itu tujuan akhirku sebelum yaitu tadi di damai yang paripurna alias meninggal gitu. Itu sih itu perjalanan yang panjang meskipun orang kayak bis ngapain sih ngomongin meninggal mulu, ya emang itu tujuan aku ya, gitu ya gimana dong gitu. Kalau di Islam kan namanya inna ilahi wa inna rojiun, kembali ke sisi Tuhan kan, nggak ada dibilang inna ilahi wa inna janaun itu kan ke surga, nggak ada nanti ya kita ke surga itu kalau secara literasi bahasa nggak seperti itu, berarti balik lagi ke Tuhan. Nah, so wow ini keren banget. Udah mulai pusing nggak yang nonton? Udah mulai pusing nggak?
Pak Dana gimana Pak Dana? So, wow, iya. Yep, sorry, aku tambahin lagi. Biar nggak salah kaprah. Ya Mati Sebelum Mati itu tuh juga jadi tujuan utama karena si album yang bakal rilis di bulan ini juga judulnya kan Rihlah itu kan ya perjalanan gitu. Wait, jangan sampai situ dulu, masih ada lagi. Ntar dulu, jangan. Oh belum, nanti. Ntar dulu. Nanti deh. Terus tentang ini salah satu yang menariknya adalah lagu yang kata-katanya juga menarik, ya luar biasa juga tentang lagu Amin. Oke. Amin. Ini benar-benar itu Amin atau gue memang bacanya Amin sih? Amin, double A double I. Oh gitu. Ya, artinya kan melindungi atau ya semoga ditemani lah gitu. Ada di jalannya dan direstui kali ya. Direstui. Kenapa ada apa dengan Amin? Ya nggak, maksudnya dan lagu ini pasti mempunyai experience juga di situ. Jelas mempunyai experience, mempunyai sesuatu hal yang dialami di situ juga. Nah, apa sih yang dialami di lagu tersebut? Proses pengalaman menuju ke lagu itu ya kan sebelumnya kan Alalia ya gitu, dan itu juga aku rasain gitu, proses Alalia itu gitu, sakitnya dan lain-lain. Waktu Amin tuh ada perjalanan spiritual yang memang aku lakukan gitu ke beberapa tempat, baik itu berdiam diri, baik itu berjalan in literally gitu. Tapi bagaimana aku dipeluk, dipercaya dan selalu ditemani sama beliau gitu. Iya, I know gue ngerti beliau itu siapa dan ya. Sampai akhirnya aku merasa harus ada sesuatu di pengkaryaan supaya jadi pengingatku ya gitu. Ini perjalanan ini gitu. Jadi si Amin itu tercipta sebulan sebelum perilisan, sangat cepat banget. Gara-gara mendengar azan, aku kangen Turki karena di azan waktu itu tuh di villa gitu. Produksiannya di villa, aku bawa semua sistem. Terus lagi maghrib itu dengerin suara azan dan itu Canon. Biasanya ini baru awal gitu. Dan semua itu Canon dan bagus banget gitu. Itu sampai aku cukup berkaca-kaca dan akhirnya beres sembahyang kayaknya ini butuh disalurin deh gitu rasa ini gitu. Oke. Gitu. Wow. Dan di artworknya juga kan sebenarnya itu sabuk raja gitu kan. Yeah, dan exactly. Itu tuh pakai sebenarnya itu bahasa Sunda, cuman ditulis pakai huruf Araf gundul gitu. Dan itu ada di Nusantara udah ada dari dulu gitu. Biasanya sabuk raja itu tuh disimpan di tas kita atau di dompet kita kayak gitu-gitulah. Itu tuh kayak mantra supaya kita dilindungi gitu mungkin. Nah, ini menarik banget. Gue kepengen ngupas lebih jauh boleh tentang, karena sebelum syuting tadi udah ngomong Turki dan sekarang lu ngomong Turki juga, dan berarti ada sesuatu interesting atau suatu pengalaman spiritual yang di Turki, di tempat Turki tersebut. Nah, apa sih pengalamannya di situ yang bikin lu kayak interesting banget dengan tempat itu gitu maksudnya? Ya magical mystery tour sih, waktu kesana niatnya apa jadinya apa gitu. Niatnya awalnya apa? Niatnya workshop film doang. Dan udah ada tuh itinerary apa kita bakal kemana dan lain-lain, semua dicoret total selama hampir 2 minggu kayaknya, seminggu aku lupa. Pokoknya banyak perjalanan yang akhirnya menggenapi aku di peranan sebagai manusia gitu. Sebenarnya kan tasawuf, coba masuk ke ruang tasawuf atau sufistik gitu di sana, supaya lebih pure aja gitu, lebih memang pada tempatnya gitu atau pada negaranya sendiri langsung. Dan aku di Konya cukup lama tuh di Konya. Konya tuh kayak kota mati yang sangat hidup banget gitu. Banyak makam-makam gitu, banyak
sufi juga gitu. Ya kota mati, mereka sebutnya kota mati soalnya gitu. Tapi ada kehidupan di balik kota mati itu gitu. Perjalanan secara musikal juga gitu, terus perjalanan secara spiritual juga, ketemu akhirnya guru gitu, terus ketemu gurunya guru gitu Mursyid. ya. Terus akhirnya Gue yang to the point ngomongnya. Gue yang to the point, Mursyid. takutnya orang nggak ngerti kan gitu. Ya, enggak, karena gini. Mungkin gue jelasin dikit ya, bedanya guru sama mursyid adalah kalau guru ya guru aja atau mentoring kalau bahasa kita betul, ya gitu. Tapi kalau mursyid tuh dia yang boleh mengajarkan atau mengasih kayak misalkan paling gampang ya, doa-doa untuk biar selamat apa sih, ya atau misalnya doa-doa biar mungkin dilancarkan jalannya apa sih, ya kayak gitu sih sebenarnya. Yang boleh menurunkan doa-doa tersebut atau ya gitulah. So kan iya, salah satu Turki itu salah satu bisa dikatakan apa ya, banyakkah tokoh-tokoh sufi ya di sana ya, benar ya, yang dan sebagainya. Dan selain Rumi, siapa lagi yang dirimu suka? Ya para wali jelas lah. Nggak, selain Rumi kan ada namanya Al-Ghazali ya. Oh iya. Ghazali, iya. ada Ibnu Athaillah, ada siapa? Nah, salah satu selain itu siapa lagi? Ya Rumi aja lah biar aman. Karena gini, iya Rumi itu sainsnya juga jalan, Betul. logiknya juga jalan. Itu titik tengah yang aman banget gitu. Iya, titik tengah aman. Tapi you know what? Tapi lu pernah baca buku Athaillah Al-Hikam gitu? Al-Hikam nih. Iya, yang mana nih? Soalnya BTW kalau sempat nanti lu ke rumah gue deket studio gue, tapi saya studio gue belum lagi dirapihin nih gitu ya. Di situ gue naruh buku. Nah, di situ gue koleksi buku Al-Hikamnya Ibnu Athaillah juga. Lupa yang mana ya? Ya banyak lah. Sempat dikasih lihat. You know what? Nah, Rumi memang bagus itu, tapi gue itu interesting sama kalau lu baca Ibnu Athaillah, bahasanya dia itu cantik, tau gak sih? Wow. Iya kan, bahasa-bahasanya kalau pernah baca Al-Hikamnya dia kan bahasa-bahasa dia itu Dia punya karakter yang memang beda puitis, dan tapi kalau kalau sembarang orang baca biasanya bisa jadi sesat ataupun jadi pusing kayak anjir ini apa nih? Soalnya bahasanya kayak gini loh. Salat menjadi salat untuk menjadi Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang itu bahaya tuh. Iya, bahaya banget. Iya. Nah, tapi itu keren banget. Nah, so tadi sampai mana gue lupa juga gue. Yang menariknya juga bahwa berarti lu dari 2007 itu udah mulai mendalami spiritual dan sorry, kalau ngomong berarti lu sempat berarti sampai di sini mempelajari tasawuf juga, right? Nah, pertanyaannya adalah dari kapan sih lo belajar tasawuf? Dan awal lo nemu tasawuf itu apa sih? Soalnya kan kadang-kadang orang umum mengerti tasawuf kan dibilang wah ini sesat lah, ini apalah. Soalnya kan memang tasawuf ini juga, dan which is memang gue baca buku gigitan juga ya. Cuman tapi maksudnya gue dan tasawuf itu menurut gue paling enak sih buat gue pribadi ya, gue paling suka ya gitu, karena ya simple, tidak yang namanya kata-kata lu harus ini harus, ngerti gak sih mas gue? Nangkep ya sih maksudnya? Jadi tidak yang kayak lu diajarkan kesadaran, bukan diajarkan namanya fearness ataupun rasa ketakutan atau rasa doctrination. Nah, awal belajar tasawuf tuh gimana, dan sempat mikir nggak ini ajaran apa sih nih atau apa nggak sih? Lu pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Kayaknya umur 28. Wow. Setelah mungkin disebutnya spiritual awakening kali ya gitu, karena sempat nutup di umur 23 tuh sempat nutup perjalanan yang non duniawi itu gitu, sempat nutup, baru buka lagi 5 tahun kemudian, yaitu 2008. Dari situ ada kesadaran yang baru sampai akhirnya merasa ya apa ya, tasawuf tuh cara yang buat aku sangat sesuai dengan purpose hidupku gitu. Intinya itu sih gitu. Ya perjalanan
yang sangat panjang gitu yang kemarin gitu sampai akhirnya bisa kesini tuh memang agak susah untuk ngasih tahu karena kan ya maksudnya orang agak sensitif juga nih gitu kayak takutnya misinterpretasi dan lain-lain Ya, pasti, gitu. pasti Itu karena yang sangat kayak butuh hati-hati banget gitu. Betul. Dan tidak melulu tasawuf doang yang aku pelajarin gitu. Iya. Pun tarekat. yang lain-lainnya juga gitu bahkan yang bukan keislaman pun aku mempelajari banget gitu. Biasa orang-orang kebangkitan spiritual biasa gitu tuh. Iya. Mulai suka tertarik sama nama filsafat gitu. Betul, ya? jelas. Ya, biasa orang-orang kebangkitan spiritual tuh biasanya identiknya tuh salah satunya dia mulai tertarik dengan filsafat dan sebagainya sih. Justru 23 sampai 28 tuh menggerus perihal filsafat dan lain-lain sih sampai akhirnya oke ini udah imbang ya mudah-mudahan sih bisa balance aja sih gitu. Ini sih gila banget sih. Wow, ini lu kalau megang tangguh gue keringetan. Sama kok aku juga keringetan. Iya, karena jujur ini yang sefrekuensi maksudnya yang senergi atau frekuensi itu ini bukan aja ya. Bintang tamu itu 2. Lu yang kedua, yang sebelumnya lagi ada. Ini kalau teman-teman mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti ya. Namanya Era Sukamto tuh. Wah, itu juga keren banget tuh. Nah, lu boleh nanti di channel gue juga tuh. Itu omongnya berat banget tuh ya. Akan aku tonton. Nah, so awalnya lihat tasawuf itu apa sih? Maksudnya sempat ngerasa aneh atau apa nggak sih awal-awalnya? Karena itu kan sesuatu hal yang jarang orang dengar dan sebagainya. Tapi you know what? Sebelum lu jawab, di era sekarang, gua nggak tahu ya, gua nggak tahu Gen Z ya. Tapi kalau gue lihat di era sekarang itu orang-orang sufi, orang tasawuf, orang-orang jalan tarekat gitu ya, sudah mulai berbunculan. Iya, betul. Iya bener ya. Kalau dulu kan kayak saya tasawuf malu nih atau nggak boleh takut nih. Kalau sekarang lebih banyak bermunculan. Nah, menurut lu itu gimana? Ya, dan lu akan lebih enjoy dong karena kan lebih kayak bisa mengekspresikan diri sendiri bahwa iya makanya akhirnya mau muncul gitu di publik di sosial media apa yang sedang aku jalanin karena memang udah diprediksi bakal muncul gitu. Aku mungkin nyebutnya kebangkitan Nusantara sih sebenarnya. Nggak hanya tasawuf aja Nusantara gitu. Wisdom. Orang-orang yang di gugusan yang sama akan bertemu dan akan melakukan dengan dharmanya masing-masing gitu. Baik itu bentuknya podcast, baik itu bentuknya kesenian yang lain dan semua tuh ada ruangnya gitu. Terutama Nusantara ya. Nah, ya maksudnya sufistik juga sangat melekat di kenusantaraan dari zaman dulu gitu. Ya para wali dan lain-lain gitu dan itu tuh aku sudah membayangkan dari 2019-an itu tuh udah mulai kayak ada kisi-kisi dari semesta. Dari semesta oke ini waktunya kita akan menemukan titik-titikan ya masing-masing bakal ketemu gitu. Dan akan mengasih ruang ini supaya generasi berikutnya juga memahami bahwa Nusantara ada hal yang seperti ini gitu. Yes. So wow, ini sih keren banget ya, maksudnya bener-bener yang gila banget. Nah tadi, ini BTW nih ya, kita itu sebenarnya sama, short memory. Oke, iya. Nah jadinya, sebenarnya apa yang gue omongin tadi, gue sempat lupa tadi gue mau ngomong apa ya. Untungnya ketika dia ngomong sesuatu, dia keinget lagi. Nah sebenarnya sama. Nah, balik lagi tadi bahwa pertama kali lu melihat atau awal pas melihat tuh nggak langsung terjun ke dunia tasawuf, right? Iya. Nah itu awal gimana sih? Lihat tasawuf itu kan pasti beda banget nih secara struktur mungkin pemahaman dan sebagainya. Nah itu gimana? Pendekatan yang lebih lebih banal kali ya gitu, lebih langsung banget gitu, beda medium aja gitu. Jadinya ketika udah masuk ke situ mengalokasikan ke sembahyang yang seperti biasa tuh justru lebih tensionnya lebih tinggi banget sih gitu, lebih khusyuk lah bahasanya lah yang mudah tuh lebih khusyuk lah gitu, lebih
kosong bahkan gitu. Ya belajar kekosongan tuh dari situ. Tapi first impression lihat tasawuf tuh ini nggak apa-apa yang ngomong gini ya, nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa. tayang nggak apa-apa ini ya. nggak apa-apa. This is the first time dia baru pertama kali ngomong sini ya, bener ya? Iya bener. Ya melihat tasawuf tuh ya karena aku sangat mengagungkan cinta dan ketika ketemu tasawuf tuh oke, ini adalah satu ruang yang bisa aku coba pelajari lebih dalam makna cinta tuh yang kayak gimana ya gitu, batasannya apa gitu, dimensinya seperti apa gitu, karena kan tidak terlihat secara mata gitu, tapi rasanya atau jiwanya bakal kayak gimana ya kalau ngomongin cinta yang gitu-gitulah. Gitu-gitulah. Ya ngelihat Ahmad Dhani gitu, Bapak itu sangat lirik-liriknya sangat ke situ banget gitu ya. Sangat nelen juga soalnya gitu karya-karya beliau. Dan Coldplay juga kalau sadar banyak. Apa Coldplay? Coldplay juga ada. Coldplay, iya. Ada karyanya Rumi gitu yang dia apa ya, dia lontarkan di album, salah satu albumnya gitu. Banyak kok, Jason Mraz juga gitu. Dari situ tuh, dan ya musisi-musisi yang aku ikutin tuh kebetulan memang selalu ngasih ruang Rumi di situ. Jadi begitu tasawuf dan connect ke Rumi dan segala macam tuh kayak oke, ini berarti emang udah jalannya deh gitu. Ya. Thanks banget Bisma, kamu udah mengingatkanku juga tentang Coldplay. Ini yang aku mau ngomong juga sama kamu. Aku lihat lagu-lagumu sekarang yang solo kalir ya, itu auranya memang Coldplay ya, benar nggak sih? Maksudnya beberapa part, maksudnya kayak misalnya bukan apa, cuman ada beberapa arrangement atau something ini. Oh iya. Ya, memang kalau aku lihat memang setuju nggak sih, Coldplay itu salah satu musik yang mengarah ke spiritual juga cukup dalam. Akhirnya right? Ya Chris Martin dan teman-temannya melakukan itu. By the way, ini fun fact juga di lagu Amin itu tuh aku pakai aplikasi bikinan Coldplay. Oh wow. Dan aku pakai soundscape itu di randomin gitu di awal lah, di intro itu tuh ada trung ya gitu-gitulah. Nah, itu tuh musiknya dari aplikasi itu yang sudah nggak ada di sekarang tuh, karena itu rilis hanya waktu perilisan albumnya dia gitu. Terus aku mikir kayak ini harus pakai ini deh gitu. Ya udah. Pakai handphone jadinya. Tapi digitu-gituin lah gitu. Ini fun fact banget. Tapi memang sekarang zaman sekarang juga handphone juga udah canggih banget. Bahkan bisa buat musik kan. Bisa Moog apa segala macam. Ya udah luar biasa banget. Nah, wow, ini udah 1 jam 14. Oke. Nah, gimana perasaannya ngomong seberat ini? Seru. Mudah-mudahan nggak pusing, mudah-mudahan nggak misinterpretasi. Aku dan teman-teman, ya kita pengen sharing pengalaman pribadi. Kalau ada yang berbeda, ya mari kita maklumi. Tapi tadi kalau ngomongin tentang, gue bisa ngomongnya apa ya? Ajaran kali ya, itu salah satu ajaran. Gue takut salah ngomong kalau gak aliran ya. Nah, tapi memang kan kadang ketika kita beragama gitu ya, kita juga nggak tahu lu setuju sama gue atau enggak, bahwa karena kita juga mesti mencari yang, walaupun misalnya mau Islam mau Kristen pun juga pasti kita juga mesti mencari titik yang paling, bukan paling bagus atau paling benar, tapi paling cocok nggak sih? Setuju nggak sih dengan itu juga? Ya, aku ingat tulisan skrip di salah satu film bagaimana menemukan mencari Tuhan adalah agama, menemukan Tuhan adalah berita besar gitu. Wow. Itu buatku masih aku simpan sampai hari ini gitu di dalam hatiku gitu. Ya jangan pernah berhenti mencari gitu. Itu jadi satu apa ya? Bukan semangat, satu core untuk kamu merasa hidup gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi ya perjalanan mencarinya aku sangat panjang banget gitu. Justru pertama kali tamat tuh Alkitab bukan Al-Quran. It's okay sih sebenarnya. Ya itu cukup yang kayak ini gimana ya gitu.
Nah ini biar kasihan juga kalau misalnya amit-amit Bisma diserang ya gitu ya. Jadi gue juga mau kasih tahu kalau misalnya kalian baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran kan ada kata-katanya bahwa gue lupa surat apa dan supaya cuman kalian bisa cari ataupun nanti di sini nih sebagai editor nanti ngasih tahu surat berapa dan berapa ya. Di situ ada mengatakan bahwa beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti kalau kata beriman kitab-kitab sebelumnya, gimana kita mengimani? Mengimani artinya kan konsepnya mempercayai atau meyakini kan. Nah, gimana kita mempercayai atau meyakini kalau kita nggak mempelajari? Nah, makanya di situ gue setuju banget, aku setuju banget bahwa memang apa-apa agama memang mesti mempelajari kitab sebelumnya karena dia mensempurnakan itu gini loh, kadang-kadang orang sorry itu saya mengertinya mensempurnakan secara misal ada orang bilang oh agama A disempurnakan nih paling sempurna nih gitu, sebenarnya bukan seperti itu, tetapi ada mensempurnakan diri kita dari segi pengetahuan dan kalau bahasa Jawanya apa Roso. Nah makanya dengan kita belajar kitab-kitab sebelumnya kita benar-benar yang membagikan rasa itu akan mendapatkan sebuah experience. Nah menurut lu gimana? Setuju atau gimana? Sangat setuju banget. Itu penting banget. Bukan berarti kita jadinya selingkuh atau apa ya gitu. Iya. Ya curiosity memang butuh, tapi harus ada batasan juga gitu. Gimana kita mengontrol rasa lah. Yeah. Mengontrol rasa. Karena sebenarnya gini juga sih kalau menurut gue ya. Jadi jangan berpikir gini nih. Ini yang jadi masalah yang menurut gue jadi masalah ada. Kalau orang bilang nanti kalau belajar misalnya Islam nih, misalnya lu Islam nih ya, belajar apa tadi? Kitab apa? Sorry. Belajar kitab apa? Lu lupa juga. Alkitab. Nah. Oh, Islam belajar Alkitab nanti kalau pindah agama gimana? Hey, kalau yang seperti itu, iman Anda yang harus diperbaiki, iman Anda yang harus dibermasalahkan, bukan dari lu belajar apanya, tetapi ada beberapa kita mau ini. Nah, sebelum ending terakhir adalah gue mau menanyakan bahwa ini tanggal berapa nanti nih ada karya terbaru? Tanggal 21 ya, 21 pas full moon bulan ini akan rilis full album pertamaku yang udah dari 6 tahun lalu coba ngeluarin, tapi ya ternyata iris gitu, fi mafihi baru bisa kelaksana bulan ini di tanggal 21. Nah, gue nggak tahu bakal nanti ini tayangnya apakah gue dulu ataukah Bisma dulu, gue nggak begitu paham juga ya dari Bapak Manajer. Gimana Pak Manajer, saya nggak begitu paham dengan pembicaraan Anda, kalau boleh ngulik nih. Boleh. Gue nggak tahu, tapi gue yakin lagu tentang mengarah ke Tuhan. Betul. Oke, nah. Kemana aja lah. Kemana aja bisa ke alam raya. Tapi yang gue rasa seperti itu ya. Nah, so pertanyaannya adalah bakal ada simbol-simbol apa lagi nih yang kau boleh tahu nih? Ketelanjangan atau kita sebagai manusia sih, itu yang akan kelihatan banget gimana kita tidak menggunakan apapun gitu ketika lahir dan ketika kita mati ya gitu. Oke. Itu terus bagaimana dunia ini sebagai satu tontonan atau pementasan yang menarik gitu. Dunia ini kan hanya Sunda Gurau. Perhiasan, right? Bener. Ada teatrikal itu tuh gitu yang pengen. Jangan dibaperin esensinya kan. Bener. Ada intensitas itulah gitu di beberapa lagu juga yang emang aku juga ada satu lagu almarhum Hari Rusli juga yang akan aku masukin di album nanti. Itu senior, salah satu panutan dari Bandung. Senang banget sih bisa masuk portalnya almarhum Hari Rusli. Oh, wow. Cukup melengkapi album Merih lah ini supaya lebih teatrikal secara keseluruhan gitu. Lebih banal sih ya gitu kayaknya, itu artworknya juga mungkin nggak tahu udah tayang apa belum, tapi kalian mungkin nanti akan tanya Pak Manajer gimana Pak, siapa duluan tayang Pak, saya nggak tahu nih Pak. Semoga tidak kontroversial gitu si artworknya. Tapi ya semoga kalian bisa melihat dengan sudut pandang yang hati yang bersih lah gitu.
boleh beberapa ini terakhir nih. Boleh cerita nggak sih pengalaman apa di lagu itu? Di album itu. Itu album ya, sorry. Album. Oh, sorry, gue nggak tahu. Jadi setelah lagu Amin itu adalah penutup single penutup. Akhirnya Arihlah itu full album. Nah, itu pengalaman apa sih yang di situ? Semua pengalaman. Kalau mau taruh yang sebenarnya gini, ketika kita buat karya kan juga kita pengen sebenarnya menyampaikan message yang kita mau. Tapi nanti pun juga bisa juga yang terjadi ada ketika kita buat karya, message yang kita mau belum tentu orang nangkep. Itu udah pasti. Nah, kalau gue boleh tahu nih message apa yang lu kepengen kasih ke masyarakat atau ke fans lu nih ya, yang beberapa yang kepengen lu lihat bagian sini ya dong, lu mesti ngerti part ini ya dong. Nah, apa tuh? Pengen nyeritain bahwa hidup adalah sebuah perjalanan sih. Kalau kita tidak bergerak ya kita mati gitu. Tapi di perjalanan itu kita dibawa atau kita membawa, itu pertanyaannya kan di situ ya gitu. Dan semua lagu yang ada di situ sangat bisa dipilih gitu. Buat yang dengerin mau kita yang dibawa atau kita yang membawa sih. Kita sebagai manusia ya gitu. Karena kan manusia, aku bikin broadcast di Instagram manusia maneh nusaha gitu. Nah itu gue penasaran gitu juga tuh. Ya supaya kita mengenal diri kita gitu, bahwa kita cuman apalah gitu, bukan siapa-siapa, aku adalah engkau gitu. Ya gue tau, I know your meaning, maksud tujuan lu apa, gue tau. Wow. Gitu wah ini sih pembicaraan yang udah 1 jam lebih, dan ini menarik banget. Dan sekali lagi Bisma, thank you for coming. Thank you banget udah main-main. Dan kalau memang nanti lagu sudah rilis dan ada hal yang menarik, boleh dong main-main lagi ke TPS ini. Oke teman-teman, terima kasih udah nyaksin TPS kali ini. Teman perjalanan spiritual gue kali ini luar biasa, Bisma Karisma. Oh yes, gue ingetin lagi kalau kalian mau mensupport channel ini, suka banget dengan konten gue sama Bisma, kalian boleh loh klik yang di bawah tuh sebelah kanan tuh kalau nggak salah, itu ada namanya The Big Love. Nah kalian boleh mengasih berapapun atau gimana pun, itu bebas banget. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye!